sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, kau sahabat berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami bagiku.
besar kasih-Mu Tuhan, sungguh mulia kasih-Mu, sungguh ajaib. Oh, kasih-Mu Tuhan yang Kau limpahkan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, dan hatiku bersuka
kasih Tuhan, kami boleh kembali pada kami boleh kembali kepada Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu kembali dengan Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami syukur, kami tundukkan hati kami sepenuhnya, agar hati kami senantiasa pujilah Engkau Tuhan, untuk selalu pujilah Tuhan. Haleluya. Dan semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom Jeli. Sudah bangun? Dapat dua. Tapi ada loh. Baik, Selamat pagi. puji Tuhan. Ayo sharing, ayo sharing. Baik, puji Tuhan. Mari kita mulai ya. Haleluya. Pada awalnya semua berteriak, Tuhan dimanapun engkau tempatkan aku akan tunduk untuk dikendalikan oleh-Mu. Setelah membaca firman Tuhan, siapa mau menjadi Paulusku? Manusia berkata, aku mau. Lalu dia membaca firman, siapa bersedia memiliki iman Ayub? Dan dia berkata, aku bersedia memiliki iman Ayub. Tuhan, ujilah aku. Ketika ujian datang kepada para pelaku pelayanan, dia pun langsung ambruk dan hampir tak mampu berdiri lagi. Setelah itu, ketidakmurnian dalam hati manusia pun berangsur berkurang. Bukankah ini yang dicapai melalui firman? Jadi apa yang kau semua alami sekarang adalah hasil yang dicapai melalui firman, yang bahkan lebih besar daripada yang dicapai melalui pekerjaan Yesus yang melakukan tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda dan mujizat. Kemuliaan dan otoritas Tuhan sendiri yang kau saksikan tidak semata terlihat melalui penyaliban, penyembuhan orang sakit, dan pengusiran roh jahat. Tetapi terlebih dari itu terlihat melalui penghakimannya oleh Tuhan. Jadi selama ini saudara mungkin orang berpikir, wah itu sangat dahsyat sekali. Ya, melalui penyembuhan, pengusiran orang roh jahat gitu. Melalui kebangkitan orang mati, tanda-tanda dan mujizat gitu ya. Hal ini menunjukkan kepadamu bahwa otoritas dan kuasa Tuhan bukan hanya, perhatikan ya, bukan hanya ya, tanda-tanda dan mujizat, orang sakit disembuhkan dan roh jahat diusir, melainkan oleh firman yang jauh lebih mampu untuk merepresentasikan otoritas Tuhan dan menyingkapkan kemahakuasaannya. Jadi melalui firman lah saudara, kita itu lebih melihat kemahakuasaan Tuhan atau otoritasnya. Ya.
Justru pekerjaannya lebih nyata ya, melalui firman. Apa yang telah manusia capai sekarang, tingkat pertumbuhan manusia sekarang, pengetahuan mereka, kasih, kesetiaan, ketaatan, dan cara mereka memandang semuanya dicapai melalui penghakiman oleh firman. Bahwa engkau bisa setia dan tetap bertahan sampai hari ini, itu diperoleh semua melalui firman. Ya, makanya dikatakan firman itu lebih nyata. Ya, mungkin dulu kita bangga dengan merasakan hadirat Tuhan, Tuhan hadir gitu di tengah-tengah ibadah. Tetapi kalau kita bandingkan sekarang dengan firman penghakimannya, dengan firman pengajarannya, manusia menjadi lebih murni. Siapapun nanti suatu saat yang mencari kebenaran, lalu berjumpa dengan firman ini, mereka bisa langsung berjumpa dengan Tuhan lewat persekutuannya dengan firman, dengan semua perkataan-perkataan penghakiman, asalkan mereka mau dihakimi, mau dihajar oleh firman ini. Maka firman itu akan memurnikan, firman itu akan menyelamatkan, bahkan firman itu boleh menjadi sumber kehidupan. Benar, disinilah benar-benar Tuhan itu nyata. Dulu kita mengatakan, kita mengalami mujizat, Tuhan itu nyata. Ya. Tapi nyatanya sekarang firman itu lebih nyata daripada tanda-tanda dan mujizat itu sekarang. Justru ini lebih tinggi kuasanya yang kita rasakan. Kalau dulu orang mengalami mujizat gak pernah puas kan? Selalu saja bersungut-sungut. Ini misalnya ketika ditolong Tuhan, semangat. Besoknya dosanya gimana? Jadi orang hanya datang kepada Tuhan karena punya keinginan supaya memperoleh berkat, supaya hidupnya damai sejahtera. Pokoknya semua berhubungan dengan dagingnya. Mereka rela melakukan puasa demi memuaskan dagingnya. Orang melayani, pergi kemana-mana, kesana kemari. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan mahkota, setia sampai tua melayani. Pergi kesana kemari. Tapi tujuannya kerusakan di dalam dirinya tidak pernah terselesaikan. Mungkin bisa berapi-api, tapi ketika dihadapkan dengan kehidupan, semua aman. Tapi dengan firman sekarang kita dengarkan, itu benar-benar membuat manusia itu menjadi murni, lebih murni lagi. Membuat dia sendiri memancarkan sukacita, memancarkan kehidupan. Dengan sendirinya Tuhan itu, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang adalah firman, Tuhan yang di surga, dengan sendirinya termanifestasi melalui daging manusia itu. Melalui manusia itu. Itulah yang kita lihat kehebatan daripada pekerjaan ini, daripada firman. Ya, kalau hanya bukan mujizat, orang mungkin mengikuti kita, orang kan berkerumun. Tapi ketika firman disampaikan, mereka tidak mau berubah. Ya, itulah yang saya temukan ketika bawa pelayanan.
ketika sudah sampai kepada firman, orang tidak memperhatikan. Ya seperti itulah manusia yang perlakukan Tuhan. Setelah saya tidak lagi pergi ke sana kemari gitu ya, orang ya meninggalkan. Jadi bahwa engkau bisa setia dan tetap bertahan sampai hari ini, itu semua diperoleh melalui firman. Kita boleh bersama-sama setiap hari, 2 kali dalam seminggu, setiap hari. Lalu yang malam hari 2 kali seminggu. Ya. Itu semua karena firman. Dan perubahan-perubahan yang ada juga dalam hidup kita. Ya. Itu semua karena firman. Sekarang manusia melihat pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi, yang sungguh luar biasa. Ada banyak yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Semua itu misteri dan keajaiban. Oleh karena itu, banyak orang telah tunduk. Beberapa orang tidak pernah tunduk kepada siapapun sejak mereka dilahirkan. Namun sekarang, ketika mereka melihat firman Tuhan, mereka sepenuhnya tunduk tanpa menyadari bahwa mereka telah melakukannya. Dan mereka tidak berani meneliti atau mengatakan hal-hal lain. Itu perubahan. Kalau orang belum dihajar firman, wah dia akan terus pakai kebenarannya sendiri untuk melawan kebenaran orang lain. Tidak pernah tunduk kepada siapapun. Tapi dengan sekarang ini saudara, kita itu mulai bisa tunduk. Tunduk kepada manusia yang lain. Iya. Jadi di masa lalu saudara, orang itu nampaknya punya firman, punya kebenaran. Tapi dia memakai kebenarannya itu untuk membentengi dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri. Dia pakai firman itu justru untuk menutupi pelanggaran. Menutupi kegagalannya, kesalahannya. Makanya saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu unik. Ya kan? Karena dalam berbagai keadaan disingkapkan siapa sebetulnya Tuhan yang datang kedua kali itu. Nanti katanya di ayat yang dia akan berterus terang, karena ketika aku lapar kamu tidak beri aku makan. Itu kan keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Ketika kita mulai mengalaminya, disitulah kita baru, ternyata kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bukan hanya sekedar tampilan luar. Dari dulu Tuhan itu sudah mulia kok. Bukan sekarang baru dia tunjukkan kemuliaannya, dia menghukum musuh-musuhnya untuk membuat. Dari dulu dia sudah berkuasa. Dan dia bisa melenyapkan semua ciptaannya ini hanya dalam satu patah kata. Dia menghancurkan bumi ini hanya dengan satu pikiran saja. Siapa yang mengendalikan tidak terjadi peperangan? Siapa yang mengendalikan? Siapa yang mengendalikan bisa terjadi peperangan? Kalau tidak ada yang mengendalikan, sudah lama bumi ini hancur.
dengan senjata nuklir. Dan ada begitu banyak senjata-senjata yang mematikan. Bahkan mereka itu sudah punya sistem seperti ini sudah. Jadi mereka sudah punya sistem pertahanan. Walaupun pemimpinnya itu mati, maka mesin yang mereka buat, alat pertahanan yang mereka buat akan secara otomatis mengambil tindakan sekalipun misalnya matilah pemimpinnya. Karena kan pemimpin yang mengambil keputusan untuk melepaskan senjata nuklir misalnya, itu harus diputuskan oleh seorang pemimpin. Tapi mereka sudah buat sistem, sekalipun pemimpinnya itu mati. Jadi misalnya begitu ada serangan datang, lalu ternyata pemimpinnya sudah mati sebetulnya gitu ya. Tapi sistem itu, dia itu akan melindungi dirinya sendiri. Saat tidak ada lagi perintah, setelah beberapa waktu tidak ada perintah, berarti dianggap orang yang berkompeten untuk memberikan perintah kepada si mesin itu. Tidak ada lagi, berarti dianggap dia sudah mati. Karena tidak ada lagi perintah, maka mesin itu atau senjata itu akan meledakkan dirinya sendiri. Itu. Mereka sampai buat seperti itu sudah. Tapi kenapa masih bisa bertahan sampai dengan hari ini? Itu karena kedaulatan Tuhan. Kenapa kita bisa mengerti? Saya yakin itu karena firman yang kita dengarkan, karena pengalaman bersama dengan Tuhan selama ini. Itu mengajarkan kita kalau Tuhan itu nyata. Iya. Jadi siapa saja harusnya yang mendengarkan firman, apapun keadaannya, betapa sulit pun keadaannya, rasanya tidak bisa keluar dari keadaan terhimpit. Harusnya kalau orang dengarkan firman ini sekarang, harusnya mereka akan mengalami kelegaan, akan mengalami kemerdekaan, akan mengalami kemenangan, akan mengalami didapatkan oleh Tuhan, ditundukkan oleh Tuhan. Itulah uniknya firman Tuhan. Inilah uniknya Tuhan yang kita ikuti ini. Iya. Di masa sekarang inilah saudara, kita itu punya satu keyakinan yang sangat kuat saudara. Sehingga kita gak peduli apa kata orang terhadap kita, bagaimana sikap orang terhadap kita. Kita gak peduli. Kita tidak mempedulikannya lagi. Mengenai perasaan kita pun, mengenai kehendak kita pun, kita gak memaksakan lagi. Ya, silakan Tuhan. Ya, sambil kita memandang kepada Tuhan, rasanya saudara, kita itu berani memandang Dia. Bukan karena kita lancang, bukan karena kita merasa diri kita itu merasa terhormat atau apapun gitu, tidak. Itu karena kita memandang firman. Itu karena kita sudah mau dihajar oleh firman. Firman itu yang menghajar kita. Jadi kalau kita mau katakan lebih tepatnya, kalau firman itu menghajar kita, sebetulnya lebih tepatnya kita itu makan makanan yang keras, sulit dipahami. Sebetulnya bagi saya itu lebih tepatnya begitu. Lebih tepatnya kita itu mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Sebetulnya lebih tepatnya saya pikirnya begitu. Alih-alih penghakiman. Karena harusnya kalau penghakiman kita dihukum lah. Tapi ternyata bukan dihukum. Justru kita diselamatkan melalui firman itu.
melalui firman penghajaran. Kita menerimanya sebagai satu kebenaran. Dulu mungkin kita punya ambisi yang gak pernah habis. Ambisi ini, ambisi itu. Gitu. Habis-habis. Setelah orang mencapai yang diinginkannya, timbul keinginan yang baru. Gak pernah habis. Bersaing dengan manusia yang lain. Itulah hidup di dunia ini, saudara. Gak pernah puas. Sekalipun seluruh dunia ini diberikan kepada dia, tetap dia memiliki rasa. Itulah kerusakan manusia. Itulah kerusakan iblis yang sangat. Bukankah semua sudah diberikan kepada dia? Makanya sampai dia berani berkata, seluruh dunia ini diberikan kepadamu. Aku akan berikan kepadamu kalau engkau tunduk kepada aku. Katanya kan? Kalau engkau menyembah aku. Seperti itulah yang ditawarkan oleh iblis sampai dengan hari ini kepada manusia. Tapi apakah mereka pernah puas? Sama seperti iblis gak pernah puas. Sudah tinggal satu Ayub saja pun, ketika ditawarkan kepada dia, dia masih ingin mengambil Ayub sudah. Cuma tinggal satu itu karena Tuhan bilang, hanya dia. Dia satu-satunya yang sangat sayang. Itu pun mau dimakan sama dia. Itu pun mau dibinasakan oleh dia. Sudah tinggal satu itu. Apalagi ketika Yesus datang, dari bayi saja dia sudah mau dibunuh sama iblis. Ya kan? Setiap kali penyelamat datang, dia selalu curiga. Makanya sekarang ini saudara, ketika kita dihakimi, ketika kita dihajar, lalu kita itu dari firman pengajaran itu, kita itu tidak negatif lagi saudara. Itu perubahan yang dirasakan oleh firman yang diterangkan tadi itu saudara. Lihatlah. Iya. Dan kalau saudara perhatikan bagaimana cara saudara hidup ya selama ini, apa yang saudara alami selama ini, selama 3 tahun, saudara akan setuju saudara dengan apa yang saya katakan tadi saudara. Sekarang inilah saudara kita itu benar-benar bersuka cita sekali sekarang kita. Menjalani kehidupan juga demikian. Rasanya kita itu kayak apa ya, bisa menari, bisa bersuka cita, bisa katakan. Iya. Disinilah kita boleh melihat generasi berikutnya juga akan mengalami lebih baik lagi dari sekarang. Benar-benar saudara kita itu selalu baru setiap hari. Karena Tuhan yang kita pandang itu selalu baru. Di sini benar-benar saudara kita boleh merasakan sukacita Tuhan. Iya. Disinilah saudara Tuhan itu bisa kembali menikmati buah dari tanaman yang ditanamnya, saudara. Dia bisa menikmati bersekutu dengan kita, bersekutu dengan manusia. Kelompok orang ini, dia fokus, dia gak peduli dengan yang lain. Dia gak peduli dengan apa yang terjadi di dunia sana, di luar sana. Dia fokus kepada seorang yang mendengarkan dia. Dia sangat senang sekali datang ke rumah itu, bercerita
cerita. Karena ada seorang yang sana yang dengan duduk dia mendengarkan penuh antusias. Ya, dia tidak pedulikan betapa mungkin di luar sana mungkin sudah rusak sekali. Karena ada orang-orang di sini yang mendengarkan Tuhan. Maka Tuhan bisa melupakan segala yang lain. Segala keributan apapun di luar sana. Karena dia tahu saudara. Melalui orang-orang ini saudara, dia akan menyatakan kepada dunia ini saudara. Apa yang membuat hati Tuhan gusar itu berubah saudara. Hati Tuhan menjadi bersemangat untuk Tuhan saudara. Iya, sama seperti yang kita alami. Sekarang saudara, arti memerintah yang diberikan kepada kita, pemerintah bersama dengan Tuhan, tidak seperti yang dulu kita bayangkan. Iya, benar-benar. Begitu kita bisa menjaga hati kita, damai sejahtera. Ya seperti sekarang. Nampaknya kan kita nggak mempedulikan kan yang lain kan, apa yang sedang terjadi. Kalau dulu saudara sedikit terjadi, semua kita punya datanya semua. Kita ini, jangan-jangan ini dulu, apa namanya, ada roh-roh yang mengikat segala macam. Kita lakukan pemetaan. Kalau misalnya mau memilihkan satu keluarga, dulu pernikahannya tidak betul, makanya anak-anaknya berontak. Kuno sekali. Bukankah Tuhan sudah menanggung segala sesuatu di atas kayu salib? Kan orang-orang yang melakukan pelepasan kan kayak gitu. Diteliti dulu saudara silsilah. Diteliti dulu bagaimana menikahnya, bagaimana ini, mungkin melakukan dosa apa dulu. Nanti diberesin. Udah diberesin pun nanti udah misalnya dilakukan pelayanan pelepasan, udah didoakan, udah di ini gitu. Ketika di suatu hari terjadi lagi seperti itu, dia masih kembali ke belakang. Masih ada yang kurang beres lagi. Aduh, capek. Kan terus kembali ke belakang. Apakah seperti itu? Tidaklah. Kalau sudah selesai, selesailah. Jadi saudara, itu benar-benar saudara bisa bandingkan. Bagaimana hebatnya firman penghakiman yang kita terima belakangan ini. Hari-hari ini. Betapa berkuasanya firman. Betapa nyatanya firman. Kalau kita mau ini sekarang, tentang firman ini sebenarnya. Bagi kita rasanya gitu. Karena kita merasakan memang betapa hebatnya firman itu. Bagi kita memang lebih baik kita menyebut kalau kita mau bandingkan sekarang. Tuhan itu adalah firman. Atau firman itu adalah Tuhan. Sebetulnya lebih tepatnya. Jadi kita jadi mengerti pada mengenai firman. Kata-kata. Dan sekarang kita masuki kata-kata yang dalam. Apalagi kalau kita percaya kalau firman itu, satu kata daripada firman itu ketika diucapkan langsung jadi. Wah, indah sekali saudara, bagaimana pertalian satu dengan yang lain, bagaimana keseimbangan satu dengan yang lain, bagaimana firman itu tidak ada yang berbenturan. Saling menopang satu dengan yang lain. Sama seperti alam semesta yang ditopang oleh Tuhan. Lebih tepatnya ditopang melalui firman.
Hebat sekali kalau saudara ikutin. Sama seperti manusia yang saya bilang tadi itu, saudara, membuat sistem pertahanan karena mereka masukkan perintah kepada sistem itu. Ya. Tuhan hanya berfirman, nggak jelimet seperti manusia. Wah, saudara, kalau saudara perhatikan apa ya, alat-alat elektronik yang canggih itu, saudara. Misalnya ada satu alat kecil sekali. Misalnya kalau dulu kan masih resistor itu kan dulu kan masih bentuk bulat gitu kan, terus ya besar-besar lah gitu. Apalagi kalau zaman dulu lagi lebih besar dari yang ini. Sekarang ini sudah pakai sistemnya itu SMD, sudah kecil, tapi masih ada yang lebih kecil dari situ. Hebat sekali sudah. Wah, cara masangnya itu udah atau gimana caranya? Sangat kecil. Sampai-sampai nggak bisa diperbaiki. Yang kecilnya gimana? Sistemnya buang lah. Jelimetnya. Tapi Tuhan tidak pakai cara seperti itu. Tuhan itu berfirman. Maka segala sesuatu itu jadi. Bayangkan alam semesta ini. Siapa yang bisa menopang alam semesta ini? Dengan begitu banyaknya karakter manusia. Kalau sudah perhatikan. Siapa yang bisa mengendalikan semua pemimpin-pemimpin dunia ini? Cobalah. Gimana caranya? Sampai mereka itu sudah ciptakan alat yang sangat merusak. Bayangkan sejak tahun 45. Kan tidak pernah lagi ada, saudara, yang namanya senjata nuklir diledakkan. Oh, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa mengendalikan binatang liar? Ketika manusia itu dianggap seperti kuda nil lah, seperti buaya lah. Siapa yang bisa mengendalikan murkanya, kata Tuhan kepada aku. Siapa yang membuat kambing hutan itu melahirkan anaknya di gunung yang tinggi? Tuhan mengendalikan semua. Tapi lebih tepatnya firman. Jadi ketika kita sekarang bersekutu dengan firman ini, justru ketika kita menerima firman penghakiman dan pengajaran ini, rasanya Tuhan itu menjadi lengkap. Menjadi lengkap. Bukankah saudara dengan firman yang kita dengarkan ini, mungkin yang nampaknya mungkin awalnya kita itu tegar, ya. Tapi cobalah lihat sekarang. Bukankah sekarang kita itu memandang Tuhan? Bukan lagi memandang manusia? Ya. Bukankah mata kita tertuju kepada Tuhan sekarang? Apakah kita saling menyalahkan lagi sekarang? Tidak lagi. Kita mulai menerima. Sekarang mulai menerima kekurangan saya. Sekaligus menerima juga kebaikan saya, kelebihan saya. Tetapi kelebihan kita tidak membuat kita tinggi hati, kan? Karena apa? Karena kita semua sudah ditaklukkan oleh firman. Atau mungkin lebih tepatnya mulai ditaklukkan. Ya. Kita menemukan satu keadaan, satu
perasaan yang tak bisa digambarkan, saudara. Dan itu selalu baru setiap hari. Iya. Bahkan itu meningkat, saudara. Justru di sini, saudara, kita benar-benar menikmati apa yang dinikmati oleh Tuhan. Sekarang inilah baru kita merasakan apa itu perasaan Tuhan, saudara. Sekarang inilah baru kita merasakan Tuhan itu seperti apa sih? Baru sekarang ini kita merasakan persekutuan yang sangat rahasia dengan Tuhan. Iya. Makanya saudara ya, kalau sudah bicara seperti ini saudara ya, saya membayangkan saudara, kelompok ini saudara, siapa kita yang Tuhan pilih ini saudara. Saya membayangkan kita itu semua benar-benar punya pengertian yang sama, punya perasaan yang sama, dan dapat memandang Tuhan itu sebagaimana sekarang adanya Tuhan itu. Iya, perasaan kita, ketenangan kita. Iya, itulah Tuhan yang sesungguhnya itu. Iya. Begitu saudara tenang, begitu saudara tidak khawatir lagi, begitu saudara tidak takut lagi, begitu saudara mendengarkan perkataan-perkataan mungkin yang baru saudara dengarkan, engkau tidak takut mendengarkan, karena engkau percaya ada Roh Kudus yang akan mengatakan kepada saudara, yang akan mencerahkan pikiran saudara. Iya, lahirlah iman di dalam saudara yang sepakat dengan firman Tuhan. Jadilah kudus, maka kamu akan kudus, karena Allah kudus. Kita tidak berusaha untuk menjadi kudus, tapi kekudusan Tuhan itu tinggal dalam kita. Lalu kita mulai berpikir, bagaimana supaya kekudusan Tuhan itu tinggal? Berarti saya harus tinggal dalam Tuhan. Saya harus bergantung sama Tuhan setiap hari. Kan jadinya kan seperti itu kan. Oh, saya harus belajar menundukkan diri saya kepada orang lain. Iya. Oh gitu. Iya. Kita tidak memaksakan lagi saudara pengetahuan kita kepada orang lain. Tetapi kita menunggu saatnya. Waktu Tuhan. Sabar sekali. Makanya sampai Tuhan Yesus itu kan, dia awal sebelum, apa yang kau ingat dariku ibu? Waktuku belum tiba. Pasti gak sekali dua kali diucapkan dia. Karena namanya saudara, Maria itu masih dari ciptaan yang ibu. Dia selalu nunggu kapan firman yang diucapkan oleh Tuhan kepadaku digenapi melalui anak yang kulahirkan. Dia selalu menunggu-nunggu saudara. Karena tentang kelahirannya kan dia yang tahu. Tentang kelahiran anaknya itu. Dia yang punya pengalaman kan. Bayangkan hanya dia menerima firman lalu dia mengandung gitu kan. Itu kan gak ada orang seperti itu. Puji Tuhan ada Elizabeth itu yang juga mengandung di masa tuanya. Sampai dia menunggu. Tapi hari-hari setelah itu saudara, dia kan selalu nunggu. Apa yang akan terjadi dengan anakku ini? Gitu. Firman Tuhan yang diucapkan mengenai anakku ini ketika ini kan luar biasa gitu. Dia pikir. Itu sama saudara. Kita mendengarkan firman. Kadang-kadang kan kita nggak sabar kapan firman itu didengar. Tapi sekarang nggak lagi saudara. Kapan langit baru dan bumi baru itu datang? Orang selalu menunggu. Kapan kita masuk surga? Apa itu Yerusalem
baru segala macam. Sekarang apakah kita masih berfokus kepada itu? Tidak kan? Kita hidupi Tuhan setiap hari sekarang, ya kan? Iya. Kita menjadi lebih kokoh, saudara. Cara kita mendidik anak kita pun, saudara, sekarang ini, saudara. Lebih indah lagi, saudara. Kita benar-benar berani mempercayakan mereka kepada Tuhan. Oh, sama seperti Tuhan berdaulat atas hidup kita, masa Tuhan gak berdaulat atas anak kita? Ketika kita gak mengasihi anak-anak kita lebih daripada Tuhan. Kadang-kadang kan karena kita takut anak kita gagal, takut anak kita itu menjadi bandel, makanya kadang kita kan mesti hajar mereka kan. Kita marah-marah sama mereka. Ya. Jadi apa kamu nanti kalau kamu main game terus? Dengan sekarang saya kita mulai kita lebih memfokuskan kepada memandang Tuhan dan mengizinkan Tuhan itu melakukan pekerjaannya. Iya. Benar-benar kita menjaga pikiran kita ini tidak dipenuhi dengan segala kekhawatiran, dengan segala ketakutan. Ya kan? Itu yang dilatih Tuhan sama kita. Jadi kedatangan Tuhan itu yang kedua kali itu yang kita alami ini benar-benar di luar perkiraan kita semua. Orang sudah tidak mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita ini yang rasanya itu berbuah-buah, rasanya hati kita sukacita sekali. Orang tidak tahu. Orang tidak menyadari loh. Dunia ini tidak menyadari kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Tidak menyadari. Ketika kita mendatangi, berjumpa dengan orang lain. Ketika saya datang kepada suatu komunitas atau apapun gitu. Saudara, orang itu sampai tidak menyadari kalau Tuhan sudah datang. Dulu saudara saya suka menjawab, Bu, saya sudah serahkan hidup saya sama Tuhan. Jadi yang saya biarlah Kristus. Jadi kalau kamu, apa yang kamu berikan sama aku, engkau seperti berikan untuk Tuhan. Kan masih kan. Dan kalau orang benar-benar menginginkan mujizat gitu ya, wah, sangat antusias sekali saudara berjumpa dengan orang seperti itu. Dan saya mau melihat saudara, maka mereka berpindah-pindah dan gampang sekali mujizat terjadi. Tapi sekarang ini saudara, Tuhan mengatakan kepada kita gitu ya, sudah. Dia masukkan firman-Nya ke dalam daging kita. Makan selama ini. Apa yang sedang kita alami? Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri kita. Akibat daripada kita mau menundukkan diri kita kepada firman itu. Lalu saudara, kita itu mulai melihat kan, bagaimana ketika kita itu menghadapi orang-orang. Kita benar-benar melihat Tuhan yang sudah masuk ke dalam diri kita itu, dia berotoritas. Kita gak nyuruh-nyuruh Tuhan lagi. Kita gak katakan lagi, Tuhan lakukanlah ini, lakukanlah itu. Tidak lagi kan. Kita kan tidak kepoin Tuhan lagi. Kita tidak lagi bilang, Tuhan maukah engkau melakukan seperti ini. Kan murid-murid kan kayak gitu. Guru, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa sekarang ini?
Kita tidak lagi mengucapkan itu, saudara. Ya, tapi benar-benar Tuhan itu sendiri dari dirinya sendiri. Kita disuruh hanya begini, lakukan sedikit saja. Disinilah benar-benar, saudara, si jahat itu benar-benar dimusnahkan, saudara. Iya, karena memang si jahat itu ada dalam diri manusia. Dia telah bercokol di dalam diri manusia. Jadi selama ini iblislah yang menjadi bapaknya manusia. Sehingga manusia itu menjadi sangat rusak sekali. Makanya ketika Tuhan mengatakan, "Enyahlah engkau iblis," kepada Petrus, itu kebenaran. Iya. Wah, iblis itu pada waktu ketika dia mendengarkan itu, wah, matilah Petrus itu. Dikutuk oleh Tuhan itu langsung. Matilah Petrus itu. Pikirnya kayak gitu. Dia tidak tahu. Tuhan sudah berkata, "Aku sudah berdoa untuk engkau, Petrus." Jangan takut. Iblis memang menuntut mengambil engkau. Dan engkau akan dibuang dari hadiratku. Itu menurut dia. Tapi aku sudah berdoa untuk engkau. Dan kalau saudara percaya, memang kita itu gak berjumpa dengan Tuhan Yesus secara manusia yang berjumpa dengan Petrus itu. Tetapi waktu kita mendengarkan firman itu, maka firman itu bisa menjadi bagian kita. Bisa. Persis seperti Petrus, kita bisa. Oh, kita ciptaan Tuhan loh. Bahkan lebih dari Petrus. Itulah yang Tuhan lakukan. Iya. Jadi di dalam diri kita ini bukan Petrus yang dulu. Tapi dalam diri kita ini Petrus yang baru. Tidak gitu. Makanya sekarang dalam diri kita pun bukan Yesus yang dulu. Beda. Di dalam kita ini Yesus yang sudah datang kedua kali. Gitu ya. Ya. Karena apa? Kalau dulu Yesus itu hanya laki-laki yang kita lihat. Sekarang Yesusnya perempuan. Kalau kita mau tetap pakai nama itu, sempurnalah kita, saudara. Kasih Tuhan pun di dalam kita itu lengkap. Bukan hanya kasih seorang bapak, tapi kasih seorang ibu. Lengkap sekali. Ya. Ini dalam diri manusia. Oh, kita boleh melupakan segala masa lalu kita. Bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebusnya. Segala masa lalu kita. Makanya saudara, kalau kita terus ikuti ya firman Tuhan ini, kalau kita bicarakan tentang firman Tuhan ini, kayaknya firman Tuhan itu menerangkan sendiri. Iya. Jadi apa yang saya terangkan kepada saudara ini sebetulnya firman yang sudah tertanam dalam memori saya. Bahkan bukan hanya tertanam dalam memori, masuk ke dalam seluruh kehidupan kita. Sampai menusuk, sampai ke tulang sumsum kita. Iya. Dia seperti pedang yang bisa memisahkan antara tulang dan sumsum, katanya. Tajam sekali firman itu. Itu yang sedang kita dalam persekutuan kita dengan firman ini.
Kita lanjut ya. Manusia telah jatuh di bawah firman dan bertekuk lutut di bawah penghakiman oleh firman. Kita akan dengarkan ini. Menurut pengalaman, mungkin kita belum banyak mengalami apa yang dialami. Tapi kita boleh percaya, lambat atau cepat, kita pasti mengalami firman ini. Oh, kita sudah mulai melihat sedikit. Tapi kan kita tidak berani mengatakan, mengklaim kalau itu sudah benar-benar terjadi. Karena firman ini dalam sekali. Sama seperti kita tidak tahu kerusakan kita sedalam apa. Ya kan? Petrus pikir dia sudah bisa mengasihi Tuhan. Tapi kan tidak. Dia harus menyangkal Tuhan kan. Walau bagaimanapun dia berusaha. Biar aku mati aja. Ternyata waktu dia menghadapi, tiba-tiba lupa semua Tuhan Yesus itu. Lupa kan? Kok bisa lupa? Kok bisa kita lupa semua sama firman yang kita dengarkan ketika kita menghadapi kesulitan? Kok bisa? Kok bisa lupa? Artinya, walaupun kita mengetahui firman, kalau bukan Tuhan yang menghidupkannya, kalau tidak ada Tuhan yang hidup dalam kita, maka kita akan lupa sama firman itu. Iya. Seberapa hebat pun orang menghafal firman, seberapa pun dia membayangkan dirinya itu kayak komputer gitu. Saya ini lebih hebat dari komputer gitu. Misalnya pikirannya kayak gitu. Maka otak saya ini akan menyimpan semua firman. Kan? Itu dari dirinya. Tapi sudah, ketika Tuhan yang ada di tangannya mengatakan sesuatu yang lain hari itu, maka kita bisa lupa akan semua firman yang pernah kita masukkan dalam memori kita. Tapi sekarang, kenapa firman itu nyata mengajari saudara? Kenapa saya bisa menjelaskan kepada saudara? Kenapa bisa dalam pikiran saya berkalian satu firman? Itu karena kita menerima kedaulatan Tuhan. Itu karena kita itu terus menundukkan diri kita sama Tuhan. Itu terjadi karena kita terus menyangkal diri kita. Iya. Jadi demikian. Rasanya sudah entah kemana diri kita yang dulu, entah kemana kita. Lama-lama kita terhilang di dalam Tuhan, atau apa namanya, kayak kita itu gak ingat lagi siapa kita yang dulu. Kayak terhapus kita yang dulu itu. Benar-benar kita menjadi manusia yang baru. Kita lupakan segala kayak apa ya, semua air mata kita, penderitaan kita, kegagalan kita, itu kayak dihapus loh semua. Apa bisa? Bisa. Sama seperti bagaimana dia menghidupkan firman yang pernah kita dengarkan. Itu semua dia yang menghidupkan. Jadi benar-benar kita ini kayak ciptaan gitu loh. Kayak kita ini tumbuhan. Seperti yang diciptakan dulu, pohon-pohon yang diciptakan oleh Tuhan sebelum ada kerusakan di bumi ini. Ya. Sebelum manusia melanggar firman-Nya. Kira-kira seperti itulah
ciptaan ini. Bayangkanlah diri saudara sebelum Tuhan menciptakan manusia ya. Bayangkanlah diri saudara itu kayak pohon yang besar, yang lengkap gitu ya. Sudah besar, daunnya banyak, rimbun, terus buahnya banyak. Bayangkanlah diri saudara, kira-kira seperti itu. Bayangkanlah manusia seperti itu hidup kita. Iya. Kan gak peduli tentang huntingnya, apa. Dia hidup di hutan misalnya. Bagaimana binatang-binatang yang memakan buahnya, bagaimana di tanah, bagaimana akar. Dia itu kan gak perlu berpikir untuk melakukan semua itu. Cobalah perhatikan semut yang membuat sarangnya itu, seperti yang ditemukan oleh para peneliti itu. Gimana mereka hidup? Gimana mereka bisa bertahan? Itu natural. Mereka gak perlu berpikir. Kira-kira seperti itulah arti firman. Tuhan adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Tuhan adalah pencipta. Manusia adalah makhluk ciptaan. Kira-kira seperti itu siklusnya terjadi. Nah, siapa yang bisa mengubah itu semua? Firman. Makanya lebih tepatnya dikatakan ini jalan firman. Itu yang membimbing kita terus, membawa kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Rasanya sudah setiap hari kita itu kayak gitu. Kita bangun pagi gitu, lalu Tuhan datang. Kayak Adam dulu saudara. Kayak saudara kita, shalom gitu ya. Shalom semua. Kayak kita ngomong, salam Tuhan gitu. Kira-kira kayak gitu kan. Lalu cerita, shalom cerita. Lalu kita bilang, shalom Tuhan. Kayak gitu kita sama Tuhan gitu loh. Tuhan datang, shalom. Iya, shalom. Gimana hari ini? Seperti yang kau lihat Tuhan. Kalau misalnya Tuhan tahu hati kita bagaimana pagi ini gitu. Kan Tuhan tahu kan bagaimana kita bangun, bagaimana gitu. Tuhan tahu semua kan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Oke? Ditunggu dia lihat kita. Tapi karena Tuhan ada, kita melupakan kan semua yang kita pikirkan. Memang harus begitu. Ya, jadi kalau aku ada, kamu boleh ada muka murung ya, sukacita ya. Jadi kita ngantuk-ngantuk, gitu, rasanya ngantuk, gitu, rasanya kita pengen 5 menit aja gitu. Tapi kita lawan, saya lawan. Terus gini, kita mulai. Kalian ketika nyanyi itu saudara ya, terus saya katakan salah-salah kan, kayak tadi kan ada salah juga kan. Saya jadi kadang-kadang saya kalau nyanyi itu saudara, saya itu harus gini sambil nyanyi gitu. Ini setelah ini apa sih? Paul udah sering sekali menyanyikan lagu itu kan. Bisa blank loh pas di situ gitu. Bisa nggak tahu apa yang mau saya nyanyikan kata-kata berikutnya gitu. Tapi saudara, saya tahu saudara, kita tahu Tuhan tidak mempedulikan itu. Tuhan tidak mempermasalahkan itu. Dia lihat hati kita. Oke? Lalu saudara kita menikmatinya.
Lalu ketika kita bersekutu, ketika saya bicara begini, saya pandang Tuhan. Iya. Tahu saudara, sering sekali ketika saya berbicara sama saudara itu. Setiap kali misalnya kalau dari pembicaraan saya itu seolah-olah benar-benar Tuhan itu nyata, padahal saya gitu yang bicara. Setiap kali kayak gitu saudara, kayak saya itu kayak mandang Tuhan. Saya selalu coba ini saudara, benar-benar apa ya? Engkau kan, bukan aku, tapi aku kan, bukan engkau kan. Sering bergantian seperti itu. Tapi saudara, Tuhan sangat menikmati persekutuan itu. Saudara. Karena apa? Ya memang kita ciptaannya ya. Kita miliknya ya gitu loh maksudnya itu. Kita itu kayak apa? Kayak mengalir dengan indah bersama dengan Tuhan. Kayak kita itu, ya gimana? Karena kan itu kan apa yang kita alami selama ini kan karena Tuhan, bukan karena kita. Kita bisa sampai hari ini kan, coba lah. Mana bisa loh saudara, kita setiap hari rasanya baru setiap hari, mana bisa loh saudara. Kalau lihat capeknya saudara kadang tiap hari naik turun plafon saya saudara. Waduh, hebat juga ya. Iya. Tapi begitu mengingat lagi, karena Tuhan. Baik, puji Tuhan saudara. Sudah jam 6. Nanti mana kita lanjutin. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Pujilah Engkau Tuhan yang terus memimpinkan kami semakin. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan semua.